Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Raffi Khairan Abdillah Muhtar Nuna, selaku utusan dari MAN 1 Kabupaten Gorontalo. Saya hari ini selaku pembicara pertama dari tim pemerintah dalam mosi. Dewan ini percaya bahwasanya apatis terhadap politik merupakan sifat yang tidak bermoral. Dewan Hakim yang terhormat, sebelum saya masuk ke dalam ranah argumentasi saya, izinkan saya untuk memberikan definisi per definisi. Yang pertama, politik menurut KBBI artinya adalah segala urusan dan tindakan seperti kebijakan, siasat, dan sebagainya mengenai pemerintahan negara. Dan yang kedua, menurut KBBI pula Dewan Hakim yang terhormat, pengetahuan mengenai ketatanegaraan atau kenegaraan itu sendiri Dewan Hakim yang terhormat, yaitu mengenai sistem pemerintahan ataupun dasar pemerintahan itu sendiri Dewan Hakim yang terhormat. Ya, yang kedua, mengenai apa itu apatis. Definisi dari apatis menurut KBBI adalah sikap acuh tidak peduli, dan bahkan masa bodoh terhadap sesuatu. Yang ketiga adalah mengenai moral. Moral dalam KBBI berarti baik buruk yang diterima umum mengenai perbuatan, sikap, budi pekerti ataupun akhlak itu sendiri Dewan Hakim yang terhormat. Sekali lagi Dewan Hakim yang terhormat, kami dari tim pemerintah menyetujui emosi perdebatan kita kali ini Dewan Hakim yang terhormat. Perlu kita ketahui, apatis terhadap politik merupakan sifat yang tidak bermoral karena politik mempengaruhi semua aspek kehidupan kita. Keputusan politik mempengaruhi kebijakan publik, hukum, ekonomi, dan kualitas hidup. Bahkan Dewan Hakim yang terhormat menurut Sigas Academy mendefinisikan politik sebagai perpaduan karakteristik antara konflik dan kerjasama yang begitu sering ditemukan dalam masyarakat dalam bermasyarakat Dewan Hakim yang terhormat. Selanjutnya Dewan Hakim yang terhormat, dalam demokrasi Dewan Hakim yang terhormat, tentu kita memiliki tanggung jawab untuk berpartisipasi dalam keputusan politik itu sendiri Dewan Hakim yang terhormat. Untuk sebagai bentuk pertanggungjawaban moral kita dalam partisipasi politik itu sendiri Dewan Hakim yang terhormat, ketika kita mengabaikan politik, kita secara tidak langsung memberikan kekuasaan terhadap orang lain untuk mengambil keputusan yang berdampak kepada kehidupan kita Dewan Hakim yang terhormat. Apatis terhadap politik pun melahirkan lingkungan yang mudah dimanipulasi dengan kepentingan kelompok yang tidak bertujuan baik Dewan Hakim yang terhormat. Dalam hal ini, apatis terhadap politik dapat dinilai sebagai tindakan yang tidak bertanggung jawab dan tidak bermoral Dewan Hakim yang terhormat. Kita garis bawahi, tidak bermoral Dewan Hakim yang terhormat. Selain itu Dewan Hakim yang terhormat, apatis terhadap politik juga mencerminkan kurangnya empati terhadap masalah sosial yang dihadapi oleh masyarakat. Bagaimana kita dapat membawa perubahan yang positif ketika kita tidak memperhatikan kebutuhan dan penderitaan sesama. Politik adalah wadah yang kuat untuk mengadvokasi dan menghasilkan perubahan yang berarti untuk kita semua Dewan Hakim yang terhormat. Melalui partisipasi aktif dalam politik, kita dapat mewujudkan perubahan positif dan menciptakan masa depan yang lebih baik Dewan Hakim yang terhormat. Pada kesimpulannya Dewan Hakim yang terhormat, apatis terhadap politik adalah sikap yang tidak bermoral Dewan Hakim yang terhormat. Ini adalah pengingkaran tanggung jawab kita sebagai warga negara untuk melibatkan diri dalam proses politik dan berkontribusi terhadap kebijakan bersama Dewan Hakim yang terhormat. Mari kita bersatu dan menghapus sikap acuh tak acuh ini Dewan Hakim yang terhormat, dan berperan aktif dalam membangun masyarakat yang lebih baik. Selanjutnya Dewan Hakim yang terhormat, kami akan kembali menghadirkan data yang membuktikan bahwasanya apatis terhadap politik itu memiliki imbas yang buruk bagi kita semua, dan menekankan kembali bahwasanya ternyata memang benar apatis ini adalah sifat yang tidak bermoral Dewan Hakim yang terhormat. Kami mengutip dari seorang ahli komunikasi Inggris, Profesor Emeritus di Universitas Amsterdam, Belanda, yakni kami sebut nama beliau Dennis MC Quayle. Rendahnya kepercayaan dan ketertarikan masyarakat terhadap politik akan berimbas buruk, yaitu apatisme politik. Gejala dari apatisme politik ini dapat dilihat dari kurangnya ketertarikan terhadap politik, kurangnya kepahaman terhadap politik, kurangnya kepercayaan terhadap institusi politik, dan
kurangnya keinginan seseorang ataupun masyarakat dalam berinteraksi ataupun berpartisipasi pada hal-hal yang berbau politik itu sendiri, Dewan Hakim yang terhormat. Maka dari itu Dewan Hakim yang terhormat dapat disimpulkan ketika kita melanggar tanggung jawab kita selaku sebagai seorang warga negara itu sendiri, Dewan Hakim yang terhormat, maka kita telah melakukan ataupun kita telah melahirkan suatu sifat yang bisa dikatakan tidak bermoral, Dewan Hakim yang terhormat. Pun kita memiliki solusi tentunya, Dewan Hakim yang terhormat, yang kami harapkan akan dapat direalisasikan oleh pemerintah agar kita dapat menghapuskan sifat-sifat yang tidak bermoral seperti ini, Dewan Hakim yang terhormat. Yaitu yang pertama, tentunya perlu adanya upaya meningkatkan partisipasi politik masyarakat dan kepercayaan publik kepada pemerintah, kepada institusi politik itu sendiri, dengan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah serta meningkatkan pendidikan politik di masyarakat, Dewan Hakim yang terhormat. Ketika kita sudah mendapatkan transparansi yang baik dari pemerintah dan kita juga telah dibekali oleh pendidikan mengenai politik seperti apa, Dewan Hakim yang terhormat, maka sikap ataupun sifat yang tidak bermoral seperti apatisme politik ini nantinya bisa dihilangkan secara berkala, Dewan Hakim yang terhormat. Maka dari itu kami kembali lagi menggarisbawahi bahwasanya memang benar bahwa apatisme politik ini adalah suatu yang menjadi sifat tidak bermoral atau dikategorikan dalam kategori sifat yang tidak bermoral itu sendiri, Dewan Hakim yang terhormat. Maka dari itu Dewan Hakim yang terhormat, sekali lagi kami menegaskan pada akhir pidato ini untuk sama-sama mengajak Anda dan Anda sekalian untuk menyetujui mosi perdebatan kali ini dengan cara pandang tim pemerintah. Cukup sekian, terima kasih atas atensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.